saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Di mana hari ini ada berita terkini dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di mana ada PKKMB Sakira tahun 2022 di Universitas Trunojoyo Madura. Di mana kegiatan PKKMB ini sendiri adalah fungsi dari pengenalan kehidupan mahasiswa baru yang diadakan oleh Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 1 hingga 3 Agustus tahun 2022 di Gedung Pertemuan Universitas Trunojoyo Madura. Peserta dari PKKMB ini sendiri adalah 5.240 yang terdiri dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. PKKMB Sakira ini adalah di mana Sakira dan juga Marina merupakan sebuah ikonik ataupun maskot dari PKKMB tahun 2022 Universitas Trunojoyo Madura ini. Dan kegiatan PKKMB ini merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa baru yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Dan kegiatan ini berfungsi untuk membentuk sebuah karakter ataupun jiwa kedisiplinan oleh mahasiswa baru yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan ini dimulai dari pagi hingga disusul oleh materi-materi yang diberikan oleh pemateri yang disediakan oleh panitia, di mana hari kedua tersebut didatangkan pemateri langsung oleh Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji Arsul Sani SH MSI. Selamat sore. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Francisco Dias, dalam acara Breaking News, membahas berita aktual dan terpercaya. Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 adalah hari pertama kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Sakira, PPKMB Sakira. Kegiatan ini diawali dengan briefing panitia lalu pengkondisian maba mulai dari absensi, pemeriksaan atribut, dan pembacaan tata tertib. PPKMB Sakira dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Para peserta antusias bahkan rela berangkat lebih awal demi mengikuti acara ospek. Seperti yang kita ketahui, Universitas Trunojoyo Madura merupakan universitas yang baru diakui menjadi PTN pada tanggal 23 Juli 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Nama sebelumnya ialah Universitas Bangkalan Madura. Jumlah peserta Trunojoyo Muda saat itu kurang lebih 5.254 mahasiswa baru yang berasal dari berbagai seluruh penjuru Indonesia. Tak heran jika banyak peserta yang ingin ikut serta menjadi bagian dari Universitas Trunojoyo Madura. Tahap berikutnya prosesi rapat senat terbuka yang dilaksanakan di gedung pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Andes E.C. H. Syarif MSI selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Lalu disusul tari kreasi ragam budaya nasional oleh UKM Seni Nanggala UTM. Setelah kegiatan tersebut dilanjutkan seminar pengembangan potensi karakter mahasiswa oleh Bapak Dr. Mufarijul Ikhwan SHM Hum. Kemudian dilanjutkan dengan seminar mengenal Pangeran Trunojoyo oleh Bapak Muhammad Rizky Taufan SPD. Dalam seminar tersebut, para peserta mengikuti acara dengan sangat baik dan tidak lupa meresum materi yang telah disampaikan. Kegiatan PPKMB Sakira dimulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga 3 Agustus 2022. Setiap kegiatan selalu diawali briefing oleh panitia guna melatih kedisiplinan para mahasiswa. Setelah melaksanakan briefing, maba langsung mengikuti segala rangkaian acara. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore pemirsa, seputar telang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rizwana Putri yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, harga cabai di Telang Indah mulai stabil, minat beli masyarakat pun meningkat.
Para pedagang di sejumlah pasar mulai hari ini serentak menjual cabai dengan harga rata-rata Rp60.000 per kilogram. Penurunan harga perharinya sekitar Rp5.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar daerah Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan. Harga tersebut turun cukup jauh bila dibandingkan harga cabai sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Turunnya harga cabai rawit membuat minat beli masyarakat meningkat. Ternyata, tidak semua jenis cabai mengalami penurunan harga, seperti cabai hijau dan cabai rawit hijau yang harganya terpantau stabil. Turunnya harga cabai rawit diakui pedagang lantaran tingkat produksi dan pasokan dari sejumlah daerah sentra cukup melimpah. Menurut Huda, harga cabai kemungkinan masih akan turun lagi sampai pada tingkat harga normal seperti biasa. Penurunan harga juga diperkirakan terjadi pada komoditas lain seperti bawang dan beragam bumbu dapur lainnya. Huda mengatakan sejauh ini pemerintah terus melakukan pengawalan distribusi melalui pasokan dengan ke sejumlah lokasi. Linda, 18 tahun, salah satu pembeli cabai, mengaku senang karena harga-harga berangsur normal. Ia berharap pemerintah mampu menjaga kondisi ini karena supaya bisa membuat sambal sendiri ala anak kos. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Riswanda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Anis Fitriah yang akan menemani malam hari Anda dalam News Update. Berita hari ini berasal dari Kepulauan Madura. Ribuan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Telang, Bangkalan menyerbu tempat fotokopian. Akibat banyaknya tugas ospek serentak ditambah deadline yang dijadwalkan cepat, setidaknya ada 20 tempat fotokopian yang menjadi sasaran 5.000 lebih mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mengantri dan hampir memenuhi ruas jalan di sepanjang jalan daerah Telang. Tak ayal, padatnya aktivitas itu membuat daerah Bangkalan terasa semakin ramai, sehingga mencapai waktu tengah malam. Menurut warga sekitar, sudah hampir 2 tahun daerah Telang tidak terlihat seramai ini. Aktivitas yang sempat macet akibat pandemi, kini mulai bangkit kembali. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Anis Fitriah, salam News Update. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Evi Baroka dalam acara Breaking News yang akan membawa berita aktual dan terpercaya. Mulai 14 Juli 2022, jalur sepeda motor dari Surabaya ke arah Madura di Jembatan Suramadu akan ditutup. Pengendara sepeda motor akan dialihkan ke jalur mobil. Hal ini dilakukan seiring dimulainya pekerjaan penambahan pasokan listrik untuk Pulau Madura. Untuk keselamatan penggunaan jalan, polisi akan menempatkan pembatas jalan sebagai pemisah antara jalur roda 2 dan roda 4. Tangan kabel di sepanjang sisi jalur roda 2 di Jembatan Suramadu akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dimulai pada 14 Juli 2022 dan berlangsung hingga 30 Januari 2023. Bagi pengendara roda 2 dan roda 4
yang akan melintas di jembatan Suramadu agar tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Evi Barokah pamit undur diri dan sampai jumpa. Hai, perkenalkan, saya Frevia Dia Sejati. Hari ini saya akan menyampaikan berita mengenai pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Trunojoyo Madura dilaksanakan offline di Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 1-6 Agustus tahun 2022. Tanggal 1 sampai 6 ini merupakan masing-masing 3 hari ialah untuk ospek universitas dan 3 hari selanjutnya ialah ospek fakultas. Untuk ospek program studi dijadwalkan setelahnya, yaitu pada berdasarkan ketentuan dari masing-masing program studi itu sendiri. PKKMB ini diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru dari seluruh daerah. Ajang PKKMB ini berisi kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Contoh kegiatan yang dilakukan ialah seperti penugasan-penugasan yang wajib dibawa pada saat hari ospek. Untuk penugasan ini biasanya mahasiswa baru diberi tugas untuk mencari barang-barang yang nantinya wajib dibawa pada keesokan hari saat ospek. Penugasan-penugasan tersebut wajib dibawa saat hari H ospek dan sifatnya wajib. Apabila tidak dilakukan oleh mahasiswa baru, maka mahasiswa baru tersebut akan mendapatkan sanksi. PKKMB di Universitas Trunojoyo Madura ini dimaksudkan agar mahasiswa baru yang akan memasuki dunia perkuliahan bisa lebih disiplin dan dapat membentuk kepribadian yang lebih tegas. Pada penugasan PKKMB ini juga dapat membantu mahasiswa baru untuk dapat pintar-pintar mengatur waktu, mengatur manajemen waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kamers, selamat datang di Berita Terkini. Saya, Medi Dwi Cahyani, akan menemani Anda sampai beberapa menit ke depan. Kabar gembira kita dapatkan dari kelompok Raden Pratanu yang mendapatkan penghargaan sebagai kelompok terbaik di FIFO 2022. Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura mengadakan orientasi studi dan pengenalan kampus selama tanggal 4 sampai 6 Agustus di Gedung GSC dan Taman Kampus. Kegiatan ospek Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya berjalan dengan lancar. Pada hari terakhir pelaksanaan ospek fakultas, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022, dilaksanakan penutupan ospek FIFO 2022 dan diakhiri dengan pengapresiasian mahasiswa baru yang aktif. Kategori pemenang yaitu peserta laki-laki terbaik, peserta perempuan terbaik, dan kelompok terbaik. Kelompok terbaik dinilai dari berbagai macam kriteria seperti yel-yel, penugasan, dan kekompakan. Bagi yang telah memenangkan kelompok terbaik, maka berarti mereka telah memenuhi kriteria. Kategori kelompok yang terbaik dimenangkan oleh kelompok 21 Raden Pratanu. Liaison Officer, ketua kelompok, dan anggota merasa bangga dan terharu atas penghargaan tersebut. Baiklah pemirsa, marilah kita saksikan beberapa dokumentasi terkait kelompok Raden Pratanu di saat FIFO 2022.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Permata Ardiansa, asal Sidoarjo, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada malam hari ini, saya akan membawakan berita yang berjudul Kericuhan saat PKKMB Sakera. Terjadi kericuhan antara pihak panitia PKKMB Universitas dengan pihak panitia PKKMB Fakultas saat penjemputan mahasiswa baru dalam acara PKKMB tahun 2022 di Taman Kampus Universitas Negeri Trunojoyo. Peristiwa tersebut terjadi karena kemoloran pihak panitia PKKMB Universitas Sakera untuk menyerahkan mahasiswa baru ke PKKMB Fakultas pada sore hari Rabu 3 Agustus 2022. Tentunya, hal tersebut menyulut emosi dari pihak fakultas dan melakukan penjemputan paksa saat acara koreografi berlangsung. Menanggapi persoalan yang terjadi pada Universitas Trunojoyo, Muhzatul Farid sebagai ketua panitia dosen mengungkapkan bahwa kericuhan tersebut sudah wajar terjadi. Selain itu, alasan kemoloran jadwal karena pengenalan UKM atau unit kegiatan mahasiswa tidak sesuai dengan waktu tampil yang ditentukan oleh panitia, sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Gubernur Fakultas Pertanian. Mereka sangat menyayangkan kejadian tersebut. Tidak bagaimana, karena andaikan panitia PKKMB Sakera tidak molor, kejadian tersebut tidak akan terjadi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, apakah Anda suka dengan tempat yang tinggi? Apakah Anda suka dengan tempat yang berair sehingga Anda bisa berenang? Mungkin tempat-tempat yang berfoto? Bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu adalah pergi ke tempat ini. Tempat ini bernama Bukit Jadi yang berlokasi di daerah Socah. Mengapa tempat ini sangat disegani atau sangat terkenal sekarang atau sangat viral? Karena bisa kita ketahui di tempat itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita abadikan, seperti di tempat tersebut ada ciri khas tersendiri, yaitu batu kapur yang berongga. Rongga itu bisa kita masukin atau bisa kita jalan masuk seperti goa, dan di sana kita bisa berfoto-foto terutama, dan juga di sana juga terdapat sebuah kolam alami. Kolam tersebut bernama Gua Putih yang terletak di sebelah utara Bukit Jadi. Kolam tersebut banyak sekali diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, bagi mereka yang suka berfoto-foto, yang suka berenang, dan yang suka menjelajah ke tempat baru seperti itu atau seperti bukit-bukit tersebut, mungkin bisa langsung ke sana karena di sana tempatnya komplit, aman, dan terjangkau. Karena kenapa? Setiap hari buka, setiap jam 7 sampai jam 6, dan di sana juga terdapat fasilitas yang lumayan. Untuk harga tiket masuk itu sangat murah, yaitu hanya Rp5.000. Itu sudah termasuk hanya Rp5.000. Itu sudah termasuk tiket masuk dan juga tiket berenang. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan ke Bukit Jadin. Wisata lengkap yang mungkin bisa kalian kunjungi untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nurul Fadilah yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada tanggal 9 Agustus 2022. Baik pemirsa, kemarau panjang yang melanda di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini menyebabkan ratusan hingga ribuan hektar lahan pertanian yang terancam kekeringan. Luas lahan pertanian yang rawan kekeringan di bawah 2.000 hektar atau sekitar 1.000 hektar. Tetapi jika hujan tidak turun dalam beberapa pekan ke depan, maka bisa jadi luas lahan pertanian yang berpotensi kekeringan akan meluas.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan, beberapa pekan yang lalu pernah berkata, dari pantauan pihak lahan pertanian yang rawan kekeringan mayoritas berada di wilayah-wilayah tertentu. Bahkan setiap musim kemarau, daerah tersebut yang terjadi langganan kekeringan. Namun, untuk penanganan bencana kekeringan yang melanda lahan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Namun demikian, pihak akan membantu agar kekeringan tidak meluas apalagi di daerah tersebut. Untuk penanganannya juga pihak akan mendatangkan DPTP dan Dinas PSDA. Kekeringan memang sudah menjadi agenda bencana tahunan, maka untuk mempermudah dalam pengiriman bantuan dan penanggulangan, kami juga sudah memetakan daerah rawan bencana kekeringan yang hampir seluruh kecamatan rawan terhadap bencana ini. Belum ada laporan pusuh akibat kekeringan ini, namun akibat kemarau ini produksi pertanian berkurang karena banyak petani yang memilih panen lebih awal agar tidak terlalu rugi. Dan untungnya dalam beberapa hari terakhir ini turun hujan meskipun curahnya tidak terlalu tinggi. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Nurul Fadila dan segenap kru yang bertugas mengundurkan diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sulistiawati di siang hari ini, di mana tepatnya di Maktab Baro Pesarian Syahona Khalil Bangkalan. Pulau Madura yang mempunyai posisi geografis di Laut Jawa ini memang membuatnya menjadi memiliki banyak objek wisata pantai. Namun tidak hanya pantainya saja yang wajib Anda kunjungi saat Anda pergi ke Madura, melainkan juga objek wisata religi yang satu ini yang patut Anda datangi, yaitu Makam Muhammad Syahona Khalil. Madura memang telah lama dikenal dengan wisata religinya. Lebih dari wisata alamnya, dan tempat wisata yang satu ini juga sayang jika Anda lewatkan saat Anda mengunjungi Pulau Garam ini. Makam Muhammad Khalil terletak di Desa Mertajasa, Kabupaten Bangkalan. Makam besar umat Islam di era Wali Songo terletak 2 km dari pusat kota dan bersebelahan dengan pantai Sembilengan. Kiai Haji Muh Kuburan Khalil telah banyak dikunjungi ziarah dari berbagai daerah. Kiai Haji Khalil dikenal sebagai waliullah dan sebagai guru besar orang suci di negara ini, sebagai konsep gagasan atau kedua muridnya. Mereka Kiai Haji Hasyim Asy'ari almarhum, kakek Presiden keempat Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin almarhum, pendiri Ponto Asem Bagus, ulama besar yang masih mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati dari sang ayah, yaitu Kiai Haji Abdul Latif. Setelah dididik dasar-dasar ilmu agama oleh ayahnya, memutuskan untuk memperdalam ilmu agama ke sejumlah pesantren di Bangkalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now you can create your own. Link in description. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Vena Amelia Putri, Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Di sini saya akan membawakan sebuah berita seputar Kota Bangkalan. Pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, telah terjadi sebuah peristiwa tumbangnya sebuah pohon besar ke jalan. Diduga pohon tersebut tumbang dikarenakan adanya angin kencang dan usia pohon tersebut yang sudah tua. Ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja beberapa toko yang ada di pinggir pohon tersebut mengalami kerusakan. Dan toko-toko tersebut adalah milik Kodim. Saat ini belum ada pengecekan kerusakan toko dari pihak pemilik. Jatuhnya pohon tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas para pengguna jalan, sehingga
para pengguna jalan harus mengantri dan terjadilah macet. Sehingga para pengguna jalan harus berhati-hati dikarenakan jalan saat ini sedang macet. Cukup sekian berita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Bakas Adi Saputra. Kali ini saya akan membacakan berita tentang mahasiswa KKN UTM Bangkalan berhasil budidayakan semangka di Desa Kebun. Dengan memanfaatkan lahan kosong milik para warga di Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura, para mahasiswa KKN dari Universitas Trunojoyo Madura atau biasa disebut dengan UTM berinisiatif mengembangkan perkebunan semangka. Penanaman semangka tersebut dilakukan agar lahan kosong yang dimiliki para warga bisa lebih bermanfaat. Apalagi selama ini warga Desa Kebun belum pernah menanam semangka. Adapun budidaya semangka di lahan kosong ini merupakan salah satu program kerja mahasiswa KKN UTM kelompok 5. Program tersebut berjudul menanam tanaman hortikultura berupa tanaman semangka. Jika ini budidaya semangka berhasil, maka warga akan mengikuti dan mau juga menanam dan berkebun semangka. Ujar dari Nur Ismai Oktavia, salah satu mahasiswa KKN UTM pada saat itu. Sampai pada tanggal 27 Juni 2021 lalu, tanaman semangka yang ditanam mahasiswa bersama para warga sudah berumur 6 minggu. Tumbuhan semangkanya tumbuh dengan baik, kata Nur Ismi. Nanti apabila sudah berbuah, tambah Nur Ismi, pihaknya berencana mengundang media massa untuk meliput hasil kerja keras mahasiswa dalam berkebun semangka. Sekian berita hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naisyatul Khafifah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kantin Universitas Trunojoyo Madura. Perlu diketahui bahwasanya kantin Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu tempat favorit bagi mahasiswa. Kantin merupakan salah satu tempat favorit bagi mahasiswa karena di sana mahasiswa dapat berinteraksi dengan bebas dan juga dapat bercanda dengan mahasiswa lain dengan leluasa. Juga sebagai tempat melepas penat setelah seharian belajar. Menurut hasil pengamatan, kantin Universitas Trunojoyo Madura sangatlah mewadai dalam hal fasilitasnya. Banyaknya mahasiswa yang mampir di sana adalah salah satu bukti kenyamanan dari kantin Universitas Trunojoyo Madura. Terletak di tempat yang strategis dan juga memiliki tempat yang sangat luas sehingga dapat menampung banyaknya pengunjung. Suasana yang sangat asri ditambah dengan rindangnya pepohonan akan membuat pengunjung betah di sana. Kantin Universitas Trunojoyo Madura biasanya buka pada pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Di sana biasanya disediakan berbagai macam aneka makanan yang mana sudah sangat terbukti kehalalannya dan juga untuk masalah harga sangat bersahabat. Sekian sedikit informasi mengenai kantin Universitas Trunojoyo Madura. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat sore, kembali lagi dengan saya, Karisma Hasan Muhammad. Saya akan mengawali berita kali ini dengan berita tentang pariwisata Pantai Pasir Putih Telango. Pantai Pasir Putih Telango adalah pantai yang terdapat di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Di pantai tersebut sangat bagus untuk mengajak pasangan kalian, keluarga kalian, karena di sana kita bisa melihat senja. Apa itu senja? Senja itu adalah terbenamnya matahari ke ufuk barat. Kita akan mendapatkan banyak spot-spot untuk foto. Di sana juga ada tempat yang sangat instagramable, ya seperti ayunan, terus ada tempat spot bentuk love. Di sana juga tersedia gazebo, payung, meja,
maupun kursi untuk kita bersantai-santai dengan pasangan maupun keluarga. Di sana juga jika Anda lapar, santai. Di sana juga ada warung untuk kita makan dan minum untuk berehat sejenak. Di sana juga aksesnya tidak terlalu sulit. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dari kampus Trunojoyo. Hanya 50 km saja. Lalu di sana itu biayanya hanya Rp10.000. Rp10.000 itu saja juga sudah dengan biaya parkir. Marilah para generasi muda, kita berkunjung kepada Pasir Putih Telango. Karena dengan kita berkunjung, kita dapat membantu perekonomian para penduduk sekitar. Itulah saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan aku, Dian Indah Marinesi. Jadi di kali ini aku akan menyampaikan berita tentang apakah bisa kuliah dengan mondok itu. Jawabannya bisa di P3M Royan Al-Mansurin Madura. Jadi PPM ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. P3M ini merupakan salah satu bentuk kepedulian warga LDII terhadap mahasiswa yang sedang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Dan tempat dari PPM Royan Al-Mansurin ini sendiri terletak di Jalan Kusuma Bangsa 12 Kamal, Bangkalan, Madura. Tujuan didirikannya PPM ini untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para santri yang berasal dari pelajar dan mahasiswa. Diharapkan dengan adanya P3M ini bisa menjadi lulusan profesional yang religius serta sukses di dunia dan akhiratnya. Selain itu, hadirnya PPM ini akan bisa memberikan pengawasan terhadap mahasiswa. Dengan semakin maraknya pergaulan bebas di luar sana, maka PPM Royan memberikan wadah bagi mahasiswa agar bisa terjaga pergaulannya. Serta orang tua tidak perlu khawatir terhadap anaknya ketika dia dipondokkan di sini, karena bisa membagi waktu antara kuliah dan mondoknya. PPM Royan ini telah mempunyai sistem pengaturan jadwal antara mengaji dan kuliah, yaitu pengajian ba'da subuh dan malam setelah sholat isya yang tidak bertepatan dengan jadwal kuliah, dan serta mahasiswa yang tidak bisa hadir bisa izin. Dengan demikian, diharapkan santri selalu termotivasi untuk bisa menjadi perjuang agama sekaligus lulus tepat waktu. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.